Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA di pagi hari ini. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak ke videonya. Anak-anak, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai larutan asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Anak-anak dapat memberi contoh asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak dapat menyelidiki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya larutan itu termasuk campuran homogen ya. Nah, larutan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada asam, basa, dan garam. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Disimak dengan baik ya anak-anak. Yang pertama kita akan membahas mengenai larutan asam. Sifat dari larutan asam yang pertama itu ada rasanya masam atau berasa asam. Nah, rasa masam pada senyawa asam ini bisa dibuktikan dengan cara mencicipinya secara langsung. Tapi itu hanya untuk zat-zat yang aman dikonsumsi. Contohnya ada seperti jeruk, lemon, dan tomat. Nah, rasa masam dari buah jeruk ini berasal dari kandungan asam sitrat ya anak-anak. Ciri yang kedua yaitu bersifat korosif. Jadi asam kuat atau asam yang mempunyai konsentrasi pekat itu sifatnya korosif. Contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, asam-asam tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda. Contohnya seperti karat logam. Nah, larutan-larutan tersebut itu bersifat korosif karena ion H+ yang ada di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan ion H+, maka semakin pula tingkat korosifnya. Oleh karena itu, kita kalau sedang melakukan praktikum di laboratorium yang harus menggunakan asam-asam tersebut, kita selalu menggunakan sarung tangan, masker, dan kacamata. Sifat yang ketiga yaitu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus merupakan kertas yang sudah diberi bahan kimia sehingga dia nantinya berubah warna jika dicelupkan dalam larutan asam atau basa. Nah, kertas lakmus itu ada 2 macam, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kalau dicelupkan ke larutan yang sifatnya netral, maka warnanya tidak akan berubah. Tetapi kalau dicelupkan pada larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Jadi, yang merah akan tetap merah, lakmus birunya juga berubah menjadi warna merah. Ciri yang selanjutnya yaitu dapat membentuk ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Nah, contohnya itu ada HCOOH. Dilarutkan dalam air maka terbentuk ion HCOO- dan ion H+ atau biasa disebut dengan ion hidrogen. Ciri selanjutnya yaitu larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Oke, selanjutnya masuk ke larutan basa ya. Contoh senyawa basa itu terdapat pada sabun, obat sakit mah, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat dari senyawa basa yang pertama yaitu rasanya pahit. Contohnya pada sabun. Pernah tidak anak-anak ketika mandi sabunnya tidak sengaja dijilat? Nah, apa rasanya? Baik, tentu rasanya pahit ya anak-anak, tapi diingat kalian tidak boleh dengan sengaja mencicipinya atau bahkan memakannya, karena sabun itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, bersifat licin.
Nah, contohnya pada sabun yang tadi ya anak-anak, tentu kalian sudah pernah merasakan jika kalian sentuh sabun itu akan terasa licin. Lanjut ciri yang ketiga yaitu dapat membirukan lakmus merah. Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya anak-anak, kertas lakmus itu ada dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan netral, maka warnanya tidak akan berubah. Nah, ketika dicelupkan pada larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Jadi, yang warna biru menjadi merah, yang warna merah tetap merah. Nah, jika kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan basah, maka akan berubah warna menjadi biru. Yang biru tetap biru dan lakmus merahnya berubah menjadi biru. Ciri selanjutnya yaitu jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, contohnya pada KOH ya anak-anak, jika KOH dilarutkan dalam air maka akan terbentuk ion K+ dan ion OH- atau biasa disebut dengan ion hidroksida. Ciri selanjutnya memiliki pH lebih dari 7. Semakin besar nilai pH suatu zat, maka semakin kuat derajat kebasahannya. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke garam ya. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dan air. Nah, contohnya itu ketika asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida itu akan menjadi NaCl dan H2O. Nah, H2O itu air ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas indikator asam dan basa ya anak-anak. Indikator asam dan basa itu ada dua ya, ada indikator alami dan ada juga indikator buatan. Sekarang kita bahas dulu yang indikator alami ya. Indikator alami ini adalah indikator yang berasal dari alam. Contohnya ada bunga sepatu, kulit manggis, kol ungu, kunyit, bunga trompet ungu, dan bunga kana kuning. Dalam tabel juga disajikan bagaimana sih warnanya jika ekstrak dari indikator alami ini diteteskan pada larutan asam, basa, maupun netral. Misalkan yang bunga sepatu, jika ekstraknya diteteskan pada larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Nah, jika bunga sepatu itu diteteskan dalam larutan netral, itu warnanya akan berubah menjadi ungu. Nah, jika bunga sepatu itu diteteskan pada larutan basa, itu warnanya akan berubah menjadi hijau. Kemudian kita masuk ke indikator buatan ya anak-anak. Nah, ini Ibu sajikan dalam tabel macam-macam indikator buatan lengkap beserta trayek pH-nya dan lengkap dengan perubahan warnanya. Jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan larutan basa, bisa disimak sendiri ya anak-anak contoh-contohnya. Kalian juga harus tahu mengenai indikator universal dengan pH meter. Nah, kedua alat ini digunakan untuk menentukan pH dari suatu larutan. Indikator universal bentuknya seperti pada gambar ya anak-anak. Jadi itu ada semacam lembaran yang jika dicelupkan ke larutan asam, basa, ataupun netral, warnanya nanti akan berubah. Nah, perubahan warnanya itu nanti dicocokkan pada gambar yang ada pada kotak kemasannya. Di sana sudah ada keterangannya ya anak-anak. Nah, kalau pH meter seperti pada gambar ya anak-anak, contohnya ada macam-macam bentuknya. pH meter kalau dicelupkan akan langsung muncul berapa pH-nya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Sekian materi pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Salam sehat dan ceria, jangan lupa berbahagia. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.